Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita teruskan lagi novel yang berjudul Semangkuk Racun karya Mega Dewi. Sekarang kita akan masuk ke part kelima. Tisa menutup ponselnya. Ia sedikit mengumpat atas kegilaan mantan suaminya itu. Tidak pernah disangka Abi yang sempurna di matanya begitu tega melecehkan. Selama menjalin kasih sebelum ke jenjang pernikahan, Abi sama sekali tidak pernah berbuat kurang ajar atau apapun yang membuat Tisa takut. Dia terjaga sampai tiba waktunya segala hal dalam dirinya diserahkan pada Abi. Memang sempat terdengar selentingan sebelum bersamanya dia senang bermain-main dengan perempuan. Saat menjalin hubungan paling bertahan lama hanya 1 bulan. Tapi hal aneh itu tidak pernah Tisa jumpai selama mereka bersama. Ia dapat merasakan Abi begitu mencintainya sebelum pada itu datang. "Tante, tolong bukain ini," ucap Alia membuyarkan suasana. Buru-buru ia menyeka satu tetes air mata yang menggenang di sudut mata. Ia mengambil makanan itu, membukanya, lalu memberikan kembali pada Alia. "Makasih tante." "Sama-sama sayang." Gadis kecil itu pun menikmati makanannya sambil memperhatikan Tisa yang kembali menggambar. "Tante, gambarin aku baju yang ada gambarnya Putri Duyung dong," celoteh Alia lucu dengan mulut yang sedikit penuh. "Alia suka Putri Duyung." Gadis itu mengangguk. "Nanti tante gambarin ya." Tidak berapa lama Dipta datang menghampiri. "Sayang, pulang dulu sama nenek. Katanya belum makan sama mandi." "Bentar lagi ya." "Sudah sore. Nanti besok main lagi." "Alia pulang dulu ya. Besok gambarnya tante kasih." "Janji ya." Gadis kecil itu menunjukkan kelingkingnya ke arah Tisa. Tisa hanya tersenyum dan menautkan kelingkingnya pada si anak lucu. "Janji." Tidak berapa lama Alia pun turun dari kursi dan menghampiri ayahnya. Keduanya berlalu dan Alia pulang bersama sang nenek. "Cocok jadi mamanya si Alia kamu, Sa," ucap Laksmi yang mejanya di sebelah Tisa. "Ngawur mbak," balas Tisa. "Aku serius." Laksmi sedikit membisik tapi terlihat serius. "Si bos itu orangnya baik banget, tapi sayang jomblo." Bang Ilham berdeham. "Gibah terus." Tisa tertawa, sementara Laksmi mendelik dan kembali fokus pada kerjaannya. Tisa tidak ingin memikirkan apapun saat ini. Ia hanya ingin menapaki tangga kesuksesan agar bisa membeli lukanya saat ini. Di sini ia mulai belajar menjahit. Bang Ilham dan Akbar telaten mengajarkannya. Begitu juga Laksmi. Meski ia lebih cerewet dan cenderung galak, tapi Tisa tahu dia pribadi yang baik. Perkembangan belajarnya cukup pesat. Ia mulai mampu mengerjakan beberapa hal urusan jahit-menjahit. Fokusnya tidak hanya pada gambar. Selepas sholat asar, ia mendekati Dipta dan memberikan sebuah desain. "Apa ini?" tanya Dipta heran. "Itu bukan gambar untuk siapapun. Aku hanya kadang berpikir, apa salahnya toko jahit ini mengeluarkan brand baju dan dipasarkan. Jadi bukan hanya menunggu orang yang mau buat baju saja datang kemari." Sebetulnya ini sempat terpikirkan, tapi belum terrealisasi. Kita ada hambatan di beberapa hal. Balas Dipta kembali menjahit. "Sebesar apa memang hambatannya?" "Mulai saja dulu. Hasilnya ya gimana nanti. Yang penting maksimal selama pengerjaannya." Kini Dipta kembali menghentikan pekerjaannya dan melihat ke arah Tisa seraya tersenyum. "Aku suka cara kamu optimis. Tapi untuk urusan ini kita pikirkan lagi. Orderan kita bulan ini penuh." "Baik bos." Ponsel Tisa kembali terdengar berbunyi menandakan pesan masuk datang. Ponsel Tisa kembali terdengar berbunyi menandakan pesan masuk datang. "Gimana, Sa? Mau? Aku pesankan hotelnya ya."
Dasar gila, rutuknya. Kenapa? Tanya Laksmi sedikit kaget. Nggak apa-apa, Mbak. Tisa menutup kembali ponselnya. Ia terpikir untuk men-screenshot pesan-pesan dari Abi dan mengirimkannya ke Raya. Tapi ia menunggu waktu, bukan saat ini. Nanti saat semuanya bisa membuat Raya terperosok sangat dalam. Aku pulang dulu ya, sudah jam 5, ucap Laksmi. Hati-hati, Mbak. Kamu juga jangan pulang malam-malam. Sebentar lagi, nyelesain ini aja. Laksmi pun berlalu, tinggal Tisa perempuan sendiri di sini. Para lelaki masih fokus pada kerjaannya. Sa, kamu kalau mau pulang gak apa-apa pulang aja, ucap Dipta. Sebentar lagi, Mas. Jangan pulang terlalu malam. Tisa mengangguk seraya tersenyum. Tidak lama setelah itu ponselnya berdering, sebuah panggilan dari Abi. Bila beberapa waktu level rasa itu berada di puncak terbaiknya, kini turun melesat sampai ke titik terendah. Tidak bisa lagi ia menyimpan sebuah hormat pada pria itu. Tuhan membalikan hatinya dengan begitu cepat, dari cinta sampai ke benci. Nyatanya, garis atas dua hal itu memang sangat tipis. Angkat saja, ucap Dipta yang kini sudah ada di dekatnya. Ia mengambil segelas air dari dispenser yang terletak di samping meja Tisa. Tisa menggeleng pelan. Abimanyu, entah sejak kapan ia tertarik mengulik kehidupan tentang Tisa. Mungkin sejak semalam, rasa ingin tahunya tidak muncul begitu saja. Ia merasa memiliki kesamaan kisah yang kelam, sama-sama ditinggalkan. Iya, kenapa masih menghubungi kamu? Bukannya mau menikah dia itu? Dia bilang surat perceraian kami sudah ada. Dipta menenggak perlahan air di gelasnya, kemudian sedikit bersandar pada lemari. Kalau begitu bagus dong, langkah kamu tanpa beban sekarang. Tapi aku sulit mengambilnya sekarang. Kenapa? Tisa yang masih memegang ponselnya menunjukkan pesan itu. Kurang ajar ya dia, gumam Dipta. Dia tidak terlihat orang yang segila itu. Wanita itu menghela napas, kemudian menutup kembali ponselnya. Aku tahu, tanpa diperingatkan pun, kamu tidak akan datang, ucap Dipta. Ya, aku masih waras, Mas. Jangan lihat ke belakang. Kamu harus lebih sukses. Balas mereka dengan cara yang manis tapi menusuk. Tisa tidak menjawab dan hanya tersenyum. Sementara dua pasang mata sejak tadi memperhatikan. Berharap ada kabar baik dari bosnya tentang sebuah perjalanan hidup. Sudah 4 tahun mereka bekerja di sini dan tahu betul bagaimana tentang Dipta. Keduanya pun menaruh rasa hormat yang tinggi pada pria yang usianya jauh lebih muda dari mereka itu. Dipta adalah sosok yang juga sangat menghargai kerja keras para karyawannya. Sementara Abi nampak putus asa tanpa satupun jawaban dari mantan istrinya. Beberapa waktu ini hidupnya memang tidak terarah. Ia terombang-ambing dalam tak menentu. Kebersamaannya dengan Raya yang selama ini terasa sangat manis, lambat laun kian hambar. Sikapnya yang sangat protektif membuat Abi jengah. Tapi ia bukan hanya calon istrinya. Bersama Raya, ia mendapat banyak keuntungan dari berbagai sisi. Ini juga yang pada akhirnya membuat keluarganya sangat setuju. Raya, awalnya gadis yang baik dan tidak pernah menggoda Abi. Namun sebuah peristiwa akhirnya membuat mereka sama-sama terjebak dalam pusara ini. Hingga Tisa yang ia cintai pun harus dikorbankan. Kamu di mana? Sebuah pesan masuk datang dari calon istrinya. Abi tidak langsung membalasnya dan menutup ponsel kemudian fokus kembali bekerja. Langit sudah gelap, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Hari ini Tisa kembali pulang terlambat karena tanggung dengan pekerjaannya. Dipta mengunci toko dan akhirnya keduanya pulang bersama lagi. Masih sama seperti malam kemarin, rintik hujan ikut turun menyertai. Pria itu mengambil payung yang terletak di balik pintu. Hanya ada satu, kamu pakai saja, Sa. Ia memberikan payung itu. Lalu Mas Dip? Aku tidak perlu, hujannya nggak terlalu besar.
Justru hujan kayak gini bikin sakit. Tisa membuka payungnya. Ini Mas yang pegang, tubuhku terlalu mungil untuk memayungi Mas yang tinggi. Dipta tersenyum lalu mengambil payung itu. Kini keduanya berjalan beriringan dalam satu payung yang tidak terlalu besar. Kamu hanya tinggal berdua dengan ibumu? Tisa mengangguk. Sebetulnya dia bibiku, tapi aku memanggilnya ibu. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku yatim piatu, Mas. Aku diasuh beliau sejak kecil. Aku gak nyangka loh Mas Dip sudah punya anak, sudah besar lagi. Cantik pula. Orang bilang sih, aku papa muda. Saat usiaku 20 tahun dia lahir. Tisa tidak ingin lebih banyak bertanya lagi. Ia sudah tahu kemana arahnya. Laki-laki dengan usia sangat muda memiliki anak tidak jarang terjadi karena kecelakaan. Mungkin yang celaka itu Dipta salah satunya, pikir Tisa. Kamu jangan salah sangka. Aku dan ibunya Alia tidak salah jalur kok. Dia datang di dalam pernikahan. Wanita itu menelan air liurnya. Ia seperti baru saja ketahuan karena Dipta membaca pikirannya dengan benar. Ibunya Alia masih muda saat itu, 18 tahun. Dia sangat depresi atas kehamilannya. Mungkin juga karena ia baru ditinggal ibunya. Tapi yang disayangkan, dia pergi begitu saja saat Alia baru berusia sehari. Tanpa pamit juga, tanpa kata, dan hanya meninggalkan secari kertas. Ini masih di luar nalar Tisa. Bagaimana seorang ibu bisa meninggalkan anaknya begitu saja? Mas Dip gak mencarinya. 1 tahun pertama, aku hampir gila karena mencarinya. Sampai Alia terabaikan. Dipta menghela napas panjang. Ia sering berpikir, bila Naira datang kembali, ia akan menerima dengan tangan terbuka dan tetap mencintainya. Tapi yang dinanti hilang bagai ditelan bumi. Setiap yang hidup berjuang dengan ceritanya masing-masing. Tisa pun tidak pernah menyangka mampu berdiri tegak sampai hari ini. Ia pikir saat itu akan mati saja atau mengakhiri hidup karena terasa begitu berat dan sakit. Ketika lambat waktu berjalan, ia sadari langkahnya harus semakin lebar. Ia tidak bisa kalau begitu saja menyerah dan membiarkan mereka bahagia setelah memporak-porandakan segalanya. Kaca yang sudah hancur harus dilebur dan dibingkai kembali seperti semula. Hujan mulai berhenti ketika Tisa sampai di kontrakannya yang mungil. 2 orang laki-laki sedang berdiri di depan pintu dengan wajah garang. Terlihat di sana mereka sedang bernegosiasi dengan sang bibi. Mereka salah satu pemilik kontrak. Hampir masuk ke 3 bulan ini Tisa dan sang bibi memang menunggak karena uang yang mereka pegang belum cukup. Hati-hati Mas, terima kasih sudah mengantar. Wanita itu tidak mau sampai Dipta mengetahui kegaduhan yang terjadi. Beberapa meter sebelum sampai di depan pintu, ia menghentikan langkah. Itu tempat tinggalmu. Tisa hanya mengangguk dan berharap bosnya itu cepat pulang. Ia kembali pamit dan buru-buru melangkah. Dipta tidak langsung berbalik arah dan hanya memperhatikan dari jauh. Setidaknya bayar setengah dulu. Ini kontrakan, bukan punya nenek moyang kalian. Kami juga butuh makan. Salah satu laki-laki berteriak. Suaranya melengking. Dipta yang masih berdiri beberapa meter di sana mampu mendengar percakapan itu. Ia putuskan untuk mendekati. Tisa yang hanya diam sejak kedatangan tadi, wajahnya memerah menahan malu. Maaf Pak, berapa biaya kontrakannya? Ucap Dipta menyambar. Masuk bulan ketiga, semuanya 3 juta. Bayar saja separuhnya dulu, bukan keenakan seperti ini. Bapak ada nomor rekening? Gak ada, cash saja. Nada bicaranya masih sedikit membentak. Tunggu sebentar, saya ambilkan uangnya. Nanti saya bayar. Mas Dip, Tisa merasa tidak enak. Pria itu hanya menatap sekilas dan memberi kode kalau semua baik-baik saja. Kedua laki-laki itu duduk di kursi depan, sementara Tisa dan bibinya masuk ke dalam. Siapa dia, Sa? Pemilik toko tempat Tisa bekerja, Bu. Baik sekali ya, Tisa mengangguk. Dia baik ke semua karyawannya, tapi aku gak enak. Nanti kita ganti saja uangnya. Iya, Bu. Sekitar 15 menit kemudian, Dipta kembali datang dan memberikan uang kontrakannya.
Kedua laki-laki itu pun berlalu. Mas, makasih banyak ya. Potong saja dari gajiku ya. Tisa menghampiri. Pria itu tersenyum. Tenang saja, gampang. Ibu buatin kopi ya mas. Silakan duduk dulu, ucap Mutia ramah. Tidak usah bu, balas Dipta sopan. Anak saya sudah menunggu di rumah. Oh begitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya pulang dulu. Mas, sekali lagi terima kasih. Dipta hanya mengangguk dan memberikan seulas senyum, lalu kemudian berlalu. Tisa hanya melihat punggung laki-laki itu sampai hilang dari pandangan. Lagi ponselnya berbunyi, masih dengan nomor yang sama, juga orang yang sama. Dia mengirimkan sebuah gambar raya yang sedang tertidur tertutup selimut putih. Tidak seindah bersamamu, Tisa geram. Abi benar-benar sakit jiwa dan kini mulai menerornya dengan kegilaan. Ia bukan hanya risih, tapi mulai takut. Tanpa berpikir panjang, Tisa mengetuk tombol blokir.